أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah senantiasa menatapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baris yang ke-6, Aqidatul Awam. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Baris yang ke-7, wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Wa qaimun ghani. Yang kelima daripada sifat Allah yang wajiblah kita mengenalnya dan meyakinkannya, yaitu qaimun ghani. Allah, atau yang sering kita menyebutnya qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Jangan dipaham Allah berdiri punya kaki sendirinya, ya kah? Kada batongkat ya, itu kata-kata jadi itu kata-kata majas saja. Berdiri Allah dengan dirinya sendiri, artinya Allah ya kada perlu kepada siapapun dan apapun. Allah terkaya dengan dirinya sendiri, dengan zatnya. Ghani, maha kaya. Ya, Allah maha kaya. Maksud maha kaya itu apa? Artinya Allah kada perlu siapapun dan kada perlu apapun. Sebelum ada siapapun, sebelum ada apapun, Allah sudah ada dengan dirinya sendiri. Ya kah? Allah kada perlu apapun dan siapapun. Sebelum ada alam, Allah sudah ada. Allah sudah terkaya dengan dirinya. Mustahil bagi Allah, lawannya al-ihtiyaju. Allah berhajat kepada seseorang atau kepada sesuatu. Mustahil. Karena bila berhajat kepada seseorang, berhajat kepada sesuatu, itu sama lawan kita, sama lawan makhluk berhajat. Allah kada berhajat. Dalam Al-Quran, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin.
Itu Allah menyatakan dirinya, sesungguhnya aku Allah maha kaya dari seluruh alam, dari seluruh makhluk, dari segala sesuatu. Ya kan, arti terkaya itu kada perlu, kada bahajat, kada bergantung. Yang berhajat itu kita berhajat kepada Allah. Ya kah, yang perlu itu kita perlu kepada Allah. Yang bergantung itu kita, hamba makhluk, bergantung kepada Allah yang mencipta, yang mengatur. Allah mencipta alam, makhluk. Allah berhajatkah dengan makhluk? Kada bahajat. Kada perlu adanya alam atau tiadanya alam, sama aja di sisi Allah. Allah menciptakan malaikat, Allah perlukah dengan malaikat? Kada perlu. Allah menciptakan malaikat Jibril. Allah tugaskan malaikat Jibril membawa ilmu wahyu kepada rasul-rasul. Bahajatkah Allah lawan malaikat Jibril untuk menyampaikan ilmu itu perlu, haruskah? Kada. Ya kah? Ini kehendak Allah aja, ketentuan Allah aja. Allah kada bahajat itu. Mikail, Allah menciptakan Mikail. Allah tugaskan Mikail mengatur hujan, mengatur rezeki-rezeki makhluk. Allah perlu kalau Mikail untuk mengatur rezeki? Kada. Ya kan? Mikailnya ciptaan Allah, gerak diam Mikail aja perbuatan Allah juga. Mikail ini kepada siapa? Membagi rezeki, mengatur rezeki. Itu memang kehendak Allah, ketentuan Allah juga. Kada bahajat lawan Mikail, kada. Itu memang hikmah perbuatan Allah. Demikian seluruh malaikat dah. Allah kada bahajat dah. Ini kita ada rakib, ada atid. Rakib mencatat kebaikan, atid menulis kejahatan. Bahajat ke Allah? Kada bahajat. Allah menciptakan manusia dan Allah memerintah kepada manusia untuk beriman dan beribadah kepadanya. Allah berhajatkah kepada manusia? Allah berhajatkah kepada iman dan ibadah manusia? Kada. Andai seluruh makhluk, malaikatnya, jinnya, manusianya, seluruhnya kafir, kada ada yang beriman, kada ada yang menyembah Allah, Allah tetap Allah berandai ini ya. Andai seluruh malaikatnya, jinnya, manusianya beriman dan taat kepada Allah sama seperti Nabi Muhammad seluruhnya, kada bertambah dengan kemuliaan Allah. Allah sudah sempurna. Allah kada bahajat.
Yang bahajat syariatnya ya kah, kita hamba bahajat kepada beriman kepada Allah, bahajat kepada taat. Itu nanti kitanya. Kalau Allah kadang tak. Misal ulun haus, ya kah? Ini misal yang paling nyaman soalnya. Haus, ya Allah juga menciptakan haus. Nah lalu Allah menghilangkan haus, ya kah, pada ulun ini. Allah bahajatkah harus dengan air kah? Bahajat lawan air kah Allah menghilangkan haus? Ada dengan air atau tanpa air, kalau Allah menghendaki hilang haus, haus saja. Cuma hukum adat ini kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah, bilanya hendak menghilangi haus, dibawa minum. Ya kan? Karena ulun haus, kehendak Allah kan hilang haus nih. Coba ya, dicoba dulu minum nah. Hilang haus. Nah ya kah, Allah yang menghilangkan haus tanpa air atau dengan air. Tapi Allah pada bahajat dan air itu. Yang demikian apapun perbuatan, sebab akibat, ya kah, ada sebab, ada akibat. Allah kada bahajat kepada sebab untuk menjadikan sesuatu akibat. Ya kan? Cuma itu hanya hukum adat. Arti adat itu kebiasaan Allah. Cuma Allah kada bahajat tak. Nah walhasil Allah maha kaya dengan dirinya sendiri. Ya, artinya Allah kada perlu apapun kepada siapapun. Yang perlu itu, yang berhajat itu kita hamba kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Ya kan? Mudahan Allah menolong, Allah beri taufik, hidayah. Ya kan? Ini mudahan ini keyakinan kita nang berhajat kepada Allah tah. Cuma syariatnya tetap, ya kan? Arti syariatnya hukum adat tadi. Datang kita kepada makhluk mengadu masalah. Makhluk yang kita mengadu kepadanya, makhluk kan banyak masalah, ya kan? Ini hakikatnya nih. Kita datang kepada guru mengadu masalah banyak macam-macamnya, garing, hutang, laki, pena gatal pulang, datang ke guru mengadu nih. Guru nang diadu jin sidin banyak masalah dan sidin kada kau cuma hilangkan masalah sidin. Ya. Itu hakikat tak. Cuma syariatnya ya kah? Nah syariatnya kada apa-apa syariat tapi sudah ada keyakinan. Hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa membantu. Ya kah? Maka hanya kepada Allah kita minta tolong, hanya kepada Allah kita mengadu, menyampaikan hajat, ya kan? Karena hanya Allah
Allahus Samad, Allah yang maha, kepadanya lah seluruh makhluk berhajat bergantung. As-Samad. Nah, maka kita apapun kembali kepada Allah, ya, menyatakan hajat. Itu akhlaknya. Beriman kita, yakin kita Allah Maha Kaya, Allah Qiyamuhu Ta'ala binafsih, maka apapun hajat, masalah, keperluan, maka kita kepada Allah, ya kah, berhajat, bergantung, memohon. Itu hakikat tuh kasih itu tak. Syariatnya tetap aja. Misal garing, kita yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah. Maka hanya kepada Allah kita mengadu, ya Allah, ulun garing, sehatkan ya Allah, beri umur panjang. Ya kan? Itu hakikatnya itu. Hanya kepada Allah bahajat. Lalu kena kada ke dokter lagi. Dokter kada kau menyembuhkan. Bujurnya itu hakikat. Ya kan? Tapi syariatnya biasanya apabila Allah hendak memberi kesembuhan, ya kan, biasanya datang ke dokter. Ya kan? Datang ke dokter, diperiksa dokter, ujar dokter, pian pemantangnya ini obatnya. Lalu sembuh. Siapa namanya menyembuhkan? Allah kah dokter kah? Allah kah obat kah? Allah, ya kan? Andai kada sembuh bang, memang Allah kada menyembuhkan. Jangan kena umbah sembuh dasar mantap dokter nih. Nah ya kah, dasar mantap top ini obatnya. Nah ya kah, kada ingat ngarannya tuh Allah Ta'ala. Pas kada sembuh, bongol dokter itu nipu aja nih tuh. Nah ya kah, mal praktek ya kah. Ini palsu obatnya nih. Kada ingat tak? Ya kah? Atau terkadang apa, taslihu, talimbah, patah, ya kah? Itu paurutan tak? Obatnya biasa, ya kah, kebiasaan banyak udah terbukti bilanya kepaurutan situ. Taslihu ini ampih, ya kah? Tapi kita sebelum datang ke tukang urut tuh, nah ya Allah, sembuhkan ulun, hanya pian yang bisa menyembuhkan. Nah hanya datang ke paurutan. Angka paurutan ini syariat jelas kita. Bilanya sembuh Allah menyembuhkan, bila kada sembuh Allah kada menyembuhkan. Bilanya sembuh syukur, dapat pahala syukur. Bilanya kada sembuh sabar, dapat pahala sabar. Ya kan? Garing itu penghapus dosa. Mudah-mudahan Allah menolong. Ini kita tiap hari lapar, ya kah? Tiap hari lapar kita mbah makan kita lapar atau aja 6 jam lapar pulang. Nah, mudahan ingat bila lapar itu kepada Allah, ya Allah kanyangkan ulun, ya Allah sehatkan ulun, kuatkan ulun. Ya kah? Cuma biasanya bila lapar ini dibawa apa? Dibawa makan minum. Kebiasaannya, maksud kebiasaannya kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah bilanya dibawa makan, Allah memberi kenyang, memberi, ya kah, menghilangkan haus, menguatkan, biasa. Kebiasaan. Makan minum Allah juga menyuruh kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, jangan jobang kebanyakan. Bila kebanyakan jadi penyakit kan ente. Kulu minat thayyibat, makanlah, minumlah, tapi yang halal, yang bagus, ya kan? Jangan jual yang haram. Kita ini
syariatnya alhamdulillah aja Bang ya kah. Cuman nih kita hati neng kan bisa kada ingat dengan Allah Taala nih. Balapar parot ambil nasi suap makan ya kah. Kanyang kada ingat lagi loh Tuhan nih. Ya kala ini jadi adat kita, jadi adat keseharian kita gitu nambahnya haus bawa minum. Kada ingat lagi nang Allah ya kan kita lapar, Allah yang menciptakan lapar, lalu kita makan yang mendatangkan makanan Allah, lalu kita makan rasanya nyaman ke Allah yang mendatangkan, lalu hilang lapar datang kanyang, lalu timbul tenaga Allah juga. Kada ingat ya kan? Bahakikat dan basyariat. Syariatnya kita alhamdulillah Bang mantap aja sudah. Balapar pasti makan. Cuma kada ingat. Seorang guru mengajar, menyampaikan ilmu, berkeyakinan, beretikad hanya Allah lah yang bisa memberi ilmu, yang memberi hidayah. Aku kada bisa memberi ilmu, aku kada bisa memberi hidayah. Itu keyakinan itu. Maka kepada Allah lah bahajat datang minta tolong ya Allah. Ya kah? Kepada murid-murid ulun beri ilmu, beri hidayah, berdoa. Nah hanya mengajar, syariatnya mengajar. Lalu si murid dapat ilmu, si murid dapat hidayah. Guru kah yang memberi ilmu? Guru kah yang memberi hidayah? Kada, Allah. Nah lalu kada sombong, nyamunnya ingat kada sombong. Bilanya kada ingat ya nang aku tuh nang melajarinya itu baharita. Ah ya kah? Inya kau sembahyang kau bodoh, inya bagus tuh soleh itu aku nang melajari itu. Jadi sombong, tidak ingat. Ya kah? Atau umpah dilajari muridnya bongol, ya kah? Muridnya nakal, murid yang disalahkan. Dasar pembabal ini murid. Nah, pemamelan murid tak? Kada ingat. Ya kan, padahal kita kada bisa memberi ilmu, kada bisa memberi hidayah. Ya kala. Mau ingat kada Bapak? Cuma pian lah di sekolahan anak-anakan toh. Ya kan. Jangan mau kalau di kelas entar jen tumbur ya kan. Syariat jan itu tak dia pernah dipokol hanya mau diamnya mungkot keyakinannya itu syariatnya ya kah biasa nih bila nyeri pokol mau ampihan begaya nih nah syariat aja nih itu. Kita kepada anak ya kah yakinkan kita kada bisa memberi hidayah kepada anak, jangan kepada anak, kepada diri kita aja kita kada bisa memberi hidayah. Ya kah? Hidayah, petunjuk, ilmu yang ada kayak kita ini anugerah Allah. Nah demikian anak. Lalu kepada Allah ya Allah, anak ulun beri hidayah, beri ilmu yang bermanfaat, ya kah? Jadikan solih, doakan anak. Syariatnya bisa aja kan hendak dipokol kada apa-apa biasa. Kebiasaan bilanya mau dipokol mau masihnya. Cuma memokol jangan di daerah fatal. Ya kah? Kepalanya ditempeleng. Dadanya jangan daerah fatal, pipi burit, telapak batis, telapak tangan kada apa-apa. Jangan daerah fatal tuh. Ini kesesangetan anak, dibokol anak, ya kah biru-biru muhanya. Angkat timbai ke kindai.
Sampai ke malam kada keluarnya. Astagfirullahaladzim, hajin mati anak. Dia soalnya bungutannya di paraman pisang. Hatinya menturun di pokok abah deh. Baik pisang lah dihantup. Habis paraman pisang. Jadi kita berdoa tuh kembali kepada Allah, berikhtiar, ya kayak syariatnya tak. Berdoa aja, kada ada usaha ikhtiar itu hakikat aja ngarannya. Kada syariat ya kah. Kemudian berusaha ikhtiar, kada berdoa itu ngarannya syariat aja, kada hakikat. Jadi kita ini kada lepas berdoa dan usaha ikhtiar. Namun Allah juga yang menentukan. Tapi pada hakikatnya nang kita kau berdoa, iya pertolongan Allah juga. Kita berusaha ikhtiar itu, iya pertolongan Allah juga. Ya kan? Bila Allah mau hendak menjadikan takdirnya, ditolongi Allah atau berdoa, ditolongi Allah berusaha ikhtiar. Lalu terjadi nang kehendak Allah tadi. Kita berdoa itu berpahala sudah. Allah ridha, Allah cinta. Ya kita berusaha ikhtiar itu Allah sudah memberi pahala. Allah ridha, Allah cinta. Andai kada berhasil, ya kada berhasil. Kita berdoa berusaha ikhtiar itu bernilai ibadah sudah. Ya kita garing berdoa, ya Allah sembuhkan. Kemudian datang ke dokter, ya kah? Tulangnya pulangnya itu berpahala tak? Oh, ya kah duit yang dikeluarkan, berpahala itu nilai pahala tak? Bapak mantang sabar ngarannya tak? Berpahala. Lalu kada sembuh juga, ya kah? Jangan putus asa, jangan marah lawan Allah. Iya kan itu hasil sudah, jangan dipadakan gagal. Kita berdoa itu sudah dapat ridha Allah. Kita berusaha ikhtiar itu ridha Allah sudah. Sembuh garingnya, sembuh tetap garingnya itu kehendak Allah. Bilanya sembuh Allah menghendaki kita bersyukur. Bilanya tetap garingnya berarti Allah menghendaki kita sabar. Ya kan? Setiap sakit itu menjadi menghapus dosa. Jadi Allah Maha Kaya, ya kah? Allah Maha Kaya. Lalu kita sering menyebut si anu tuh kaya aja, si anu tuh sugih, ya kah? Nang hakikat sebenar-benar kaya itu, nang sugih itu hanya Allah. Bila kita menyebut seorang itu kaya, seseorang itu sugih, itu kata-kata pinjaman aja, kada hakikat, kada sebenarnya. Ya kan? Allah kaya Allah ini kada bahajat kepada apapun dan siapapun. Tapi kalau manusia makin kaya makin bahajat orang lain. Ya kan? Makin perlu orang lain. Seseorang kaya rumah ganal, makin bahajat banyak pembantu. Yang menolongnya beberasi, ya. Banyak perusahaan makin banyak perlu karyawan, iya kan beda tak. Jadi kalau makhluk ini kaya aja, makin kaya makin bahajat orang lain. Nah pada hakikat yang kaya itu hanya Allah.
kita fakir, kita bahajat. Kalau orang memuji sugih benar si anak, kita nih dipuji orang si anak tuh puji sugih benar, kada bujur tuh ya kan? Nang bujur-bujur sugih Allah tak. Mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.